Prabowo siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza untuk hentikan agresi Israel. The recent tragic events in Rafah, in Gaza, which have resulted in numerous innocent casualties, including children, women, unarmed civilians. These heartbreaking incidents compel us to urgently call for comprehensive investigation into this humanitarian disaster. Understanding the full extent of this tragedy is crucial to preventing such incidents and all measures that can fasten the progress towards that final two-state solution. In the meantime, we are prepared to do whatever we can to provide humanitarian assistance, as well as, when needed and when requested by the United Nations, we are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire, as well as providing protection and security to all parties and to all sides. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. We are in discussions with our partners to expedite the deployment of this medical personnel. Indonesia also is very willing to evacuate and treat wounded Palestinian civilians and those needing hospital care in Indonesian hospitals. Untuk pengiriman PKO ya, kalimat harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan, Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza untuk menjaga dan memantau gencatan senjata antara Palestina dengan Israel. Kami, Indonesia, siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak, kata Prabowo saat menghadiri pertemuan International Institute for Strategic Studies, IISS, Shangri-La Dialog ke-21 di Singapura, Sabtu. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza dan mendukung terjadinya gencatan senjata antara Palestina dengan Israel. Ia juga mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai cara Indonesia mendukung seluruh upaya yang dapat mempercepat perkembangan two-state solution guna mengatasi konflik Palestina-Israel. Selain itu, ia mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan kedua belah pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga sipil Palestina yang terluka serta membutuhkan perawatan di rumah sakit lapangan, ujarnya. Ia lantas menekankan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan dirinya untuk mengevakuasi, menerima, dan merawat sekitar 1.000 pasien dengan perawatan medis dalam waktu dekat. Dalam forum internasional tersebut, ia juga mengimbau seluruh pihak untuk bekerja sama mewujudkan gencatan senjata permanen dan perdamaian yang komprehensif antara Palestina-Israel. Sementara itu, ia menjelaskan bahwa konflik di Gaza menjadi penting karena Indonesia menjadi bagian dari negara dengan pemeluk umat muslim terbesar di dunia. Meskipun, kata dia, konflik tersebut berada di Gaza, Timur Tengah, bukan Asia Tenggara. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia memahami bahwa konflik di Gaza merupakan permasalahan yang memiliki riwayat panjang dan telah berlangsung lama.
Presiden terpilih Prabowo Subianto periode 2024-2029 yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Menhan, menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Gaza, Palestina. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Nugraha Gumilar memastikan prajurit TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimanapun jika sudah ada perintah dari negara. Sebelumnya, Prabowo menyampaikan kesiapannya untuk mengirim pasukan TNI dalam forum The International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue Singapura. Bagi Indonesia, mengejar perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan adalah landasan utama dalam keterlibatan internasional kami. Kami yakin bahwa hanya melalui dialog dan kerjasama, kita dapat mencapai tujuan tersebut, ucap Prabowo, dikutip Minggu. Ia menganggap kolaborasi merupakan cara tunggal untuk menciptakan kesejahteraan dan harmoni di dunia. Oleh sebab itu, ia memastikan Indonesia berkomitmen kuat mengajak berbagai negara untuk berkolaborasi dan menjalin dialog dalam mencapai kepentingan bersama. Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan bila Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta bantuan untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, maka Indonesia siap untuk menerjunkannya langsung ke Gaza. Demikian juga tenaga medis untuk mengevakuasi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan. Kami juga siap segera mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan semua pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga Palestina yang terluka dan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia. Kami bersedia mengevakuasi hingga 1.000 pasien dalam waktu dekat jika situasi memungkinkan, tuturnya. TNA sejak 1997 telah berkontribusi aktif dalam misi-misi perdamaian PBB, disebut sebagai kontingen Garuda, sebagai upaya melaksanakan misi global sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Sebagai catatan, dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 10 diatur bahwa pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Kontingen Garuda telah berkontribusi di Kongo, Vietnam, Irak, Namibia, Kuwait, hingga Nepal dan Darfur. Berdasarkan United Nations Peacekeeping, posisi Indonesia berada di peringkat 6 dengan total kontributor sebanyak 2.700 personel. Personel terbagi dalam 6 misi perdamaian PBB, yaitu Haiti, Kongo, Sudan, Lebanon, Liberia, dan Sudan Selatan. Secara keseluruhan, Indonesia telah menyumbangkan sekitar puluhan ribu personil dalam 15 misi perdamaian PBB. Presiden Jokowi dorong penyelesaian situasi di Palestina saat bertemu Presiden Majelis Umum PBB. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Denis Francis, Presiden Joko Widodo menekankan 3 isu penting di konferensi tingkat tinggi KTT World Water Forum ke-10. Pertemuan yang berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Senin, menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap isu-isu global termasuk Palestina dan perubahan iklim. Presiden Jokowi mengapresiasi kemajuan di Majelis Umum PBB terkait status Palestina, namun menekankan bahwa lebih banyak tindakan diperlukan untuk menyelesaikan konflik. Menurut Presiden Jokowi, akar persoalan konflik yaitu pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina harus diselesaikan. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini, akar konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina. Untuk itu, proses pada sidang umum PBB harus mencerminkan upaya mencapai solusi 2 negara. Ujar Presiden Jokowi yang juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi badan-badan PBB untuk membantu rakyat Palestina. Kedua, mengenai reformasi sistem multilateral, Presiden Jokowi menyatakan kebutuhan mendesak untuk adaptasi yang memungkinkan negara-negara berkembang berperan lebih aktif, khususnya dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ketiga,
Presiden Jokowi juga mengajak PBB untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan kenaikan permukaan air laut yang mengancam banyak negara kepulauan. Indonesia siap berkolaborasi termasuk menjadi mitra pembangunan untuk menyemai dan mendukung terselenggaranya KTT pada bulan September ini untuk menghasilkan tindakan nyata dalam mengatasi permasalahan yang ada, imbuhnya. Dalam tanggapannya, Presiden Majelis Umum PBB mengakui bahwa situasi mengenai negara Palestina sejauh ini masih belum menentu dan terus menjadi perhatian PBB. Seperti diketahui, Majelis Umum PBB juga sudah memberikan rekomendasi yang sangat kuat kepada Dewan Keamanan PBB untuk memikirkan kembali dan mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai Palestina. PBB tetap sangat berkomitmen pada resolusi 2 negara untuk Palestina. Dalam semua pandangan, perjanjian ini merupakan satu-satunya hasil kredibel yang dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, tegasnya.